Selamat siang Bapak Ibu, kita lanjut ya di sesi yang kedua, lanjutan dari minggu yang sebelumnya. Kali ini kita lanjut pada riset-riset yang dilakukan di pasar modal terkait akuntansi ya, riset akuntansi di pasar modal untuk era tahun 80-an sampai tahun 90-an. Pada waktu ini, pada terminologi waktu ini, kita akan melihat ada 5 buah area riset yang hari ini kelihatannya akan kita bahas itu sekitar dua ya, dua. Yang pertama, metodologi riset pasar modal akan kita bahas hari ini. Alternatif pengukuran kinerja akuntansi juga hari ini. Ini relatif pendek kalau yang kedua. Yang ketiga, valuasi perusahaan dan analisis fundamental. Lalu kemudian riset di area pengujian efisiensi pasar. Lalu kemudian riset terkait dengan relevansi laporan keuangan dan standar akuntansi keuangan. Nah, ini area riset di tahun-tahun itu. Kemudian mari kita lihat apa sih pertanyaan yang umum di periode itu, di waktu tahun 80 sampai tahun 90. Secara umumnya pertanyaan gini, para periset waktu itu bertanya, apakah informasi keuangan saat ini tentunya di tahun itu ya, artinya semua tahun ini merujuk pada tahun 80-an sampai 90-an. Mereka bertanya, apakah informasi keuangan saat ini memiliki informasi tambahan dibanding pelaporan keuangan yang murni berbasis biaya historis? Seperti yang kita tahu, Bapak Ibu, laporan keuangan itu dari mulai awalnya kan memang sudah disusun berdasarkan historical cost. Ya, artinya dicatat berdasarkan harga ketika kejadian itu terjadi. Ya. Nah, itu kemudian memperoleh banyak pertentangan bahwa historical cost itu memiliki banyak kelemahan, sehingga mulai ada pertanyaan-pertanyaan untuk menggunakan pendekatan yang lain. Nah, tentu yang menjadi dasar pertanyaannya yang paling basic adalah apakah informasi keuangan saat ini, ya berarti saat itu sudah ada sebenarnya revisi-revisi terkait dengan historical cost. Lalu dipertanyakan, apakah memang yang ada saat itu sudah memiliki informasi tambahan dibanding kalau laporan keuangan itu tetap murni berbasis historical cost? Itu yang dipertanyakan waktu itu. Kemudian ada juga apakah ada perbedaan dalam struktur tata kelola perusahaan yang berpengaruh pada tingkat asimetri informasi. Jadi yang menjadi masalah dalam riset pasar modal secara umum adalah adanya asimetri informasi. Asimetri informasi ini sendiri bisa ada dua ya Bapak Ibu ya, bisa lebih, malah bisa lebih ya. Tapi yang paling fundamental adalah asimetri informasi antara manajemen sama pemilik. Artinya manajemen memiliki informasi yang lebih dibanding pemilik, sehingga mereka bisa katakanlah melakukan intervensi pada laporan keuangan untuk kepentingan mereka. Itu nanti yang akhirnya mendorong earning management. Itu asimetri informasi yang pertama. Asimetri informasi yang kedua juga bisa terjadi di antara para pemegang saham. Jadi sekelompok pemegang saham memiliki informasi yang lebih dibanding sekelompok pemegang saham lainnya. Nah, kemudian didorong waktu itu bahwa asimetri informasi itu harus kita tekan pada tingkatan paling minimum. Salah satu cara yang diharapkan bisa menekan adalah dengan menerapkan good corporate governance atau tata kelola perusahaan. Misalnya dengan adanya auditor internal, ya waktu itu belum ada komite audit, sekarang sudah ada komite audit. Saya kurang bisa memahami ya sebenarnya secara real apa yang terjadi di tahun 80 sampai 90-an ini terkait tata kelola. Ya, mungkin waktu itu penguatan dewan komisaris mungkin ya waktu itu ya. Saya nggak begitu tahu. Yang pasti adalah mulai dipertanyakan apakah ada perbedaan dalam struktur tata kelola perusahaan yang mempengaruhi sebenarnya nih ya asimetri informasi. Kemudian pertanyaan umum juga yang mendasari orang melakukan riset terkait pasar modal pada era itu adalah apakah asimetri informasi yang tadi kita bahas di poin sebelumnya, dapat mempengaruhi hubungan antara laporan keuangan dan tingkat return. Artinya, asimetri informasi ini kan oke lah kita anggap sekarang, kita yakini dulu asimetri informasi adalah sesuatu yang salah. Apakah itu mempengaruhi hubungan? Artinya laporan keuangan yang diterbitkan itu menjadi rusak hubungannya dengan tingkat return. Harusnya kan secara normal,
laporan keuangan itu akan mempengaruhi tingkat return. Artinya kalau laporan keuangan itu melaporkan sesuatu yang baik, return harga saham di pasar modal naik gitu ya. Makanya penelitian-penelitian yang paling sederhana yang sering saya singgung di kita di awal-awal pertemuan, misalnya penelitian yang menghubungkan return on equity dengan dengan return saham. Itu misalnya, itu kan menghubungkan antara laporan keuangan dan tingkat return. Apakah asimetri informasi merusak hubungan itu? Artinya hubungannya menjadi rendah karena ada asimetri. Kenapa ada asimetri? Karena eh, sekelompok orang memanfaatkan kelebihan informasi yang dia miliki untuk bertransaksi di pasar saham, sehingga dia sebenarnya tidak terlalu tergantung atau tidak terlalu memperhatikan laporan keuangan, sehingga korelasinya menjadi kecil. Kira-kira gitu ya. Itu pertanyaan yang dipertanyakan juga pada waktu itu. Lalu kemudian, apakah kepemilikan manajerial ya mempengaruhi keinformatifan laporan keuangan? Jadi salah satu pendekatan yang digunakan sebagai kontrol atau pengawasan yang murah oleh pemilik waktu itu ya, dibanding mendirikan satu unit departemen internal kontrol yang anggotanya bisa besar dari atas sampai bawah gitu ya, dari mulai pusat sampai dengan anak perusahaan cabang, daripada mendirikan seperti itu, salah satu pendekatan yang digunakan para pemegang saham adalah mendorong manajemen memiliki saham juga. Jadi bisa dikasih saham bonus atau apapun, tapi yang pasti mereka digaji atau dikasih reward saham perusahaan. Tujuannya apa? Supaya mereka merasa memiliki perusahaan, sehingga di samping mereka harus bekerja keras atau termotivasi untuk bekerja keras meningkatkan nilai perusahaan, yang pada akhirnya juga akan meningkatkan nilai saham mereka, di samping itu mereka juga diyakini akan melakukan internal control yang baik di perusahaan. Sehingga penyusunan laporan keuangannya pun diharapkan itu ya apa adanya, karena toh mereka adalah pemegang saham, kira-kira gitu. Ya, manajemen itu pemegang saham, jadi ya masa mereka menipu dirinya sendiri gitu. Itu pendekatan eh, mekanisme untuk membuat orang atau manajemen itu menjadi seirama dengan tujuan perusahaan. Ini juga hal yang ditanyakan waktu di era itu. Saya rasa hampir keseluruhan dari pertanyaan ini masih relevan hingga saat ini, tapi tentu akan kita lihat nanti di 2 minggu yang akan datang ketika kita membahas jurnal yang kedua. Karena ada berbagai kepentingan yang mengganggu hubungan antara informasi laporan keuangan dan tingkat return, maka peneliti harus mampu mengontrol hal tersebut. Jadi dari keempat pertanyaan ini ada satu benang merah yang bisa kita tarik ya. Ada berbagai kepentingan yang mengganggu hubungan antara kandungan informasi di dalam laporan keuangan dan tingkat return yang seharusnya secara teori ya, secara utopia lah ya, secara sangat kalau kita bayangkan terlalu muluk-muluk, harusnya informasi laporan keuangan itu betul-betul terefleksi pada harga saham. Artinya kalau return naik ya dia naik, harusnya begitu. Tetapi terlalu banyak gangguan-gangguan. Sehingga gangguan itu kalau kita mau teliti harus kita kontrol. Gangguan apa misalnya? Gangguan dari yang paling apa mungkin ya standar akuntansi gitu, yang membatasi keinformatifan ya. Jadi justru standar akuntansinya membatasi keinformatifan. Misalnya apa itu Pak? Misalnya karena berdasarkan standar akuntansi kita tidak bisa melaporkan sesuatu yang sudah pasti menjadi pendapatan kita, katakanlah di bulan Februari tahun depannya T+1. Semua orang sudah tahu, tapi atas dasar standar akuntansi kita nggak bisa mencatatnya, maka walaupun semua orang sudah tahu, karena semua orang sudah tahu, semua orang sudah membeli sahamnya, harga saham sudah naik, tapi laba belum naik. Jadi kan korelasinya rendah. Misalnya begitu, itu hanya satu dari ratusan atau bahkan mungkin ribuan gangguan yang mungkin. Nah, itu yang harus dikontrol oleh para peneliti supaya benar-benar bisa mengaitkan antara laba dengan laba dengan return. Karena kalau polos saja dihubungkan, sementara gangguan itu tidak dikontrol, tidak diisolasi dalam penelitian, itu akan membuat hasil yang tidak signifikan. Kira-kira itu. Nah, kita masuk ke yang pertama, Bapak Ibu. Tadi kan ada 5 ya, ini tadi ada 5. Kita masuk ke yang pertama, yaitu metodologi riset di pasar modal yang ini riset-riset yang dilakukan di pasar modal terkait dengan metodologi. Jadi ada kritik terkait metodologi, ya. Metodologi risetnya mau dibahas ulang gitu maksudnya, ya, Bapak dan Ibu. Mari pertama kita lihat
Ya, riset akuntansi berbasis pasar modal menjawab pertanyaan yang sangat luas sehingga memerlukan metodologi yang tepat. Karena areanya sangat luas, maka metodologinya harus tepat. Kenapa yang luas itu perlu metodologi yang tepat? Paling tidak, metodologi itu harus mampu eh, membatasi masalah, karena tidak ada satupun penelitian yang bisa langsung menjawab semua masalah. Setidaknya metodologi itu harus mampu melakukan pembatasan yang tepat. Peneliti harus mengontrol berbagai pengaruh kepentingan dan hal lain agar mampu memperoleh hubungan yang normal atau memang hubungan yang sewajarnya antara informasi laporan keuangan dan return sekuritas. Tadi ini sebenarnya sudah saya singgung. Jadi harus mampu mengontrol berbagai kepentingan. Misalnya kepentingan manajemen untuk dapat bonus. Itu bisa merusak informasi laporan keuangan. Jadi kalau kita memang mau betul-betul mengkorelasikan antara eh, earning dengan return, maka kita harus memastikan earning-nya dihasilkan dengan cara yang tepat, bukan karena dipengaruhi keinginan para manajer untuk memperoleh bonus, atau sebaliknya, keinginan perusahaan atau manajer untuk membayar pajak yang rendah sehingga membuat earning-nya diturunkan. Kalau ini tidak bisa kita isolasi pengaruh-pengaruh kepentingan seperti itu, maka kita pasti tidak akan bisa memperoleh hasil yang tepat dalam menganalisis antara apa namanya informasi laporan keuangan dengan return-nya. Begitu kira-kira Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian lahirlah sub area riset dalam area ini, metodologi riset. Jadi ada riset pada area earning response coefficient, ada riset terkait time series, ya, prediksi manajemen, ya ini prediksi manajemen ya kurang ketikannya, prediksi laba oleh analis dan tingkat pertumbuhan. Riset terkait berikutnya riset terkait metodologi statistik dalam riset pasar modal, lalu model deteksi akrual. Ya, model deteksi akrual ini mungkin yang paling sering sudah bersinggungan dengan Bapak dan Ibu, terutama yang berprofesi sebagai dosen. Nih. Apa yang mendasari orang melakukan penelitian terkait dengan earning response coefficient pada waktu itu? Motivasinya adalah, Bapak Ibu, earning response coefficient itu sangat mungkin digunakan untuk model valuasi dan analisis fundamental. Jadi dalam konteks yang lain, kalau mampu betul-betul menemukan model yang tepat untuk menghitung earning response coefficient ini, itu akan bisa digunakan dalam valuasi perusahaan dan analisis fundamental. Jadi ini mendorong orang untuk melakukan penelitian pada area ini. Kemudian motivasi yang lain adalah keinginan untuk menemukan alat tes yang lebih kuat atas dugaan timbulnya biaya kontrak dan politik. Ini yang sudah saya singgung berkali-kali ya, tadi juga sudah, minggu yang lalu juga sudah, dan saya coba remind lagi Bapak dan Ibu, biaya kontrak ini dan biaya politik ini adalah sebenarnya kita nggak bisa membayangkan langsung biaya dibayarkan, bukan ya. Ini entah kenapa memang ya di literatur kita menyebutnya biaya kontrak dan biaya politik. Tapi ini merujuk pada begini, ini adalah kerugian yang timbul karena adanya ketidaksempurnaan dalam hubungan-hubungan di dalam perusahaan, misalnya terkait kontrak. Seperti yang seharusnya kita tahu, ya saya sebut seharusnya karena nggak semua juga tahu, salah satu yang menjelaskan tentang pendirian perusahaan itu kan adalah teori kontraktual, di mana semua para stakeholder di dalam perusahaan, katakanlah yang paling umum adalah manajemen yang menjalankan perusahaan, dengan pemilik itu eh, terikat pada kontrak. Apakah kontrak itu ada berbentuk perjanjian antara kedua belah pihak itu, atau kontrak itu adalah tersirat yang diatur oleh undang-undang di dalam satu negara yang pasti ada aturannya hubungan antara pemilik dengan manajemen. Nah, di dalam konteks kontrak itu tidak semua orang-orang di dalam manajemen mematuhi kontraknya. Kontrak itu secara umum apa sih? Kontrak itu kan secara umum gini, para manajemen akan bekerja untuk meningkatkan kekayaan pemilik, kira-kira gitu ya. Dari sebaliknya dari sisi pemiliknya akan memberikan reward atas pekerjaan yang dilakukan manajemen. Itulah kontraknya. Apakah itu tertulis beneran atau tersirat dalam undang-undang ketenagakerjaan atau apapun, itulah kontraknya. Masalahnya adalah ada ketidaksempurnaan dalam kontrak itu. Itu yang dijelaskan oleh agensi teori. Orang-orang mencoba mencari keuntungan di tengah
ada kekurangan kontrak itu, terutama di tengah adanya asimetri informasi, di mana manajemen memiliki informasi lebih, sehingga dia bisa mengatur-atur, mengintervensi laporan keuangan agar dia dapat bonus. Nah, kerugian perusahaan yang diakibatkan hal seperti itu yang kita sebut dengan biaya kontrak dan politik. Ya, Bapak Ibu ya, untuk meluruskan di sini. Ini udah agak filosofis ya, mungkin tidak menjadi ranah yang sering dibahas di tingkat S1 ya Bapak Ibu ya, tapi kira-kira itu ya, di S2 juga mungkin agak jarang ya, tergantung sih, tergantung dulu dosennya bawanya ke arah mana. Tapi di tingkat S3 Bapak dan Ibu kita harus memahami itu yang dimaksud dengan biaya kontrak dan politik. Oke, apa yang menjadi intuisi waktu itu yang diyakini ya sebelum meneliti waktu itu diyakini mencoba mencari hubungan yang lebih permanen ya, diyakini dan juga ingin mau ngarah ke situ gitu, apa yang mau dikejar gitu ya, mungkin mirip juga dengan motivasi ya. Mencoba mencari hubungan yang lebih permanen antara informasi dalam laporan keuangan dengan pasar. Waktu itu banyak riset yang sudah menunjukkan lemahnya hubungan itu, atau lebih tepatnya temporernya hubungan itu. Jadi dalam satu waktu tertentu dia bisa kuat, tetapi di waktu lain hubungan antara informasi dalam laporan keuangan dengan pasar, pasar itu dimaksudkan pasar modal ya, di proksi pada umumnya dengan harga saham, itu sifatnya sangat temporer, sangat pendek. Itu pun kalau ia berhubungan. Ya, kebanyakan riset waktu itu sudah memperoleh fakta atau kesimpulan dia relatif tidak memiliki hubungan yang kuat. Atau dapat dikatakan menghubungkan akuntansi dengan aktivitas makroekonomi dalam konteks ini pasar. Hubungan tersebut dapat diuji dan dikaitkan secara cross-sectional dan time series. Minggu lalu juga saya sudah jelaskan tentang cross-sectional dengan time series. Ya, intinya adalah kalau cross-sectional itu lebih ke arah seluruh sampel atau seluruh apa namanya yang mau diteliti itu, yang mau diobservasi itu waktunya sama, T-nya sama, namun diobservasi pada banyak perusahaan, lalu time series itu mengamati satu objek tetapi bertahun-tahun. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian, apalagi yang mau dikejar waktu itu oleh para peneliti? Bidang penelitian yang paling menjanjikan dalam area ERC adalah untuk mencari hubungan time series antara earning, jadi memang yang paling mau orang kejar untuk menghubungkan earning dengan faktor-faktor ekonomi seperti kompetisi, teknologi, inovasi, aktivitas tata kelola perusahaan, kebijakan, kompensasi, insentif, dan lain-lain. Nanti mari kita lihat hal ini mungkin secara spesifik. Mungkin tidak semua hubungan yang kita jelaskan, tapi untuk memahami apa yang dimaksud dengan poin kedua ini, kita nanti akan diskusi lebih lanjut di slide berikutnya. Lalu kemudian ditemukan determinan ekonomi dari ERC waktu itu ya, faktor-faktor ekonomi penentunya, diidentifikasi 4 determinan ekonomi yang menentukan atau variabel ekonomi yang menentukan kira-kira gitu ya, untuk lebih mudah dimengerti. Dari koefisien respon laba, ERC itu diterjemahkan kalau dalam bahasa Indonesia koefisien respon laba ya Bapak Ibu ya. Waktu itu yang diperoleh dari banyak penelitian adalah persistensi labanya, apakah labanya cukup permanen, kira-kira gitu ya, risiko, pertumbuhan, dan tingkat suku bunga. Beberapa riset, ya ini saya kutip karena memang khusus ya, beberapa risetnya, Kormendi dan Lippe tahun 87 dan Aston dan Jimmy Jeski tahun 89 menunjukkan bahwa ERC sebagai akibat inovasi dalam meningkatkan pendapatan cukup besar. Artinya begini, inovasi dalam menghasilkan pendapatan akan direspon investor dalam perubahan harga saham dengan lebih besar. Nah, Bapak Ibu kita akan diskusi poin 2 ini secara lebih detail. Maksudnya begini Bapak Ibu ya, jadi kalau investor meyakini bahwa perusahaan telah mampu membuat satu langkah inovasi dalam menghasilkan pendapatan, di mana langkah inovasi itu bisa menghasilkan pertambahan revenue atau income sebesar $1, katakanlah $1 ya, atau ya $1 lah lebih gampang begitu ya, maka impact-nya pada kenaikan harga saham melebihi $1. Artinya kalau investor meyakini wah perusahaan tuh bisa ya melakukan inovasi ini naik nih nanti earning-nya, naik $1 misalnya, maka kejadian itu akan memicu naiknya harga saham melebihi $1. Itu yang dinamakan ERC-nya besar. Jadi respon terhadap naiknya earning itu lebih besar dibanding naiknya earning itu sendiri. Itu yang dimaksud dengan ERC-nya besar.
Ya, kita pahami dulu di situ. Jadi ketika diyakini earning-nya naik $1, responnya pada harga saham lebih besar dari $1. Itu ya kira-kira Bapak dan Ibu yang dimaksud dengan respon yang besar. Nah, contohnya waktu itu yang ditemukan oleh Comendi, Lipe, Easton, dan Jim, mudah-mudahan saya benar bacanya, Jimmy Jueski, itu adalah terkait inovasi, respon harga saham itu lebih gede daripada naiknya laba itu sendiri. Jadi IRC-nya besar. Itu yang dimaksud dengan poin ini. Poin berikutnya, Easton M. Jimjewski menyatakan bahwa risiko mempengaruhi IRC secara negatif karena risiko yang besar akan mendorong discounted rate yang besar. Sementara Collin dan Kotari memiliki efek marginal positif terhadap IRC. Nah, kita mulai dari yang pertama ini ya. Easton dan Jimmy Jewski juga menyatakan bahwa risiko itu mempengaruhi IRC secara negatif. Artinya, Bapak Ibu, kalau risikonya naik, ya IRC-nya turun. Artinya gini, kerugian tidak direspon sebesar inovasi tadi. Ini menarik sebenarnya. Kalau negatifnya udah pastilah ya, artinya ketika risiko naik, dia IRC-nya akan turun. Nah, tapi dia direspon karena apa? Karena ketika risiko naik, maka IRC-nya, baik labanya dan apapun itu di masa depan, itu kan harus didiskontit ya untuk mendapat nilai sekarangnya. Dan itu biasanya dalam beberapa penelitian ini disimpulkan itu IRC-nya dipengaruhi secara negatif. Nah, sementara Collin dan Kotari memiliki efek marginal positif terhadap IRC. Jadi efek marginal itu apa ya? Efek yang per satu satuan gitu. Jadi kalau naik satu satuan, dia nanti naiknya lebih dari satu satuan di harga sahamnya. Ini saya rasa nanti bisa kita jelaskan. Juga disimpulkan hubungan negatif temporer antara IRC dan risk-free rate. Jadi di beberapa penelitian ini juga secara ekonomi menunjukkan bahwa kalau risk-free rate-nya naik, ya risk-free rate-nya naik, risk-free rate ya kalau risk-free rate-nya naik, maka IRC-nya turun, tapi secara temporer. Kalau Bapak Ibu baca jurnalnya lebih detail, dia pada akhirnya akan di-adjust juga. Ya. Jadi poin-poin yang perlu kita perhatikan mungkin lebih ke ada poin-poin yang pertama di atas. Jadi kalau ini sifatnya lebih ke arah temporer. Apa hasilnya Bapak dan Ibu? Hasilnya adalah pada era itu ya, bukti dalam Comendi dan Lipe, Easton, Jimmy Jewski, dan Collin dan Kotari tahun 89 menunjukkan pengaruh dari faktor determinan secara cross-seksional dan temporal atas estimasi koefisien respon laba. Sejumlah peneliti mereplikasi hasil ini dan telah menjadi standar industri untuk mengendalikan efek dari persistensi laba, risiko, dan pertumbuhan yang efeknya juga ditentukan oleh kontrol kepemilikan. Maksudnya begini, Bapak Ibu. Para peneliti-peneliti ini ya, termasuk juga si Kotari sendiri tahun 89, ya, dia merekomendasi sebenarnya ya dalam konteks poin pertama ini, ya, menunjukkan pengaruh dari faktor determinan secara cross-seksional dan temporal atas estimasi koefisien respon laba. Kalau kita jeli melihat di sini, ini dia justru menambahi ya, atau sebenarnya awal saya baca, ini saya pahami, saya berpikir dia mau menghilangkan time series-nya. Tapi begini, dia lihat di sini ya, pengaruh dari faktor secara cross-seksional. Jadi IRC itu ternyata juga dipengaruhi oleh cross-seksionalnya. Kalau terkait time series, saya rasa saya tidak perlu menjelaskan terlalu susah kepada Bapak dan Ibu. Misalnya, IRC itu adalah hubungan time series dari laba dengan return sahamnya selama bertahun-tahun. Itu cukup mudah ya. Artinya kalau labanya naik, dia turun. Kalau labanya naik, return-nya naik. Kalau labanya turun, return-nya turun gitu ya. Dan kalau kita misalnya meneliti itu dalam time frame 20 tahun, ya tentunya Bapak Ibu juga dengan mudah dapat membayangkannya. Kita tinggal membuat saja variabel X dan variabel Y di dalam satu Excel, lalu kita regress, dapatlah dia.
Artinya kita bisa melihat respon harga saham terhadap respon labanya itu bisa kita lihat dan bisa kita pahami dengan mudah. Masalahnya penelitian-penelitian ini mendorong adanya eh, memperhitungkan faktor cross seksional. Lah kok bisa gitu? Cross seksional itu mempengaruhi IRC. Jadi memang mereka merekomendasikan kalau kita mau melihat IRC-nya besar atau enggak, bandingin dong dengan perusahaan lain. Bisa saja ya, yang sebatas yang saya pahami ya dari review ini, bisa saja IRC itu turun, tapi sebenarnya dia cukup besar dibanding perusahaan lain di tahun yang sama. Jadi kalau kita mau mengatakan IRC dan fokus pada individual perusahaan, kita harus memperhatikan perbandingannya dengan perusahaan lain di tahun itu. Ya, lebih ke situ ya di tingkat awalnya. Jadi itu hasil yang diperoleh pada waktu itu. Lalu kemudian dijelaskan bahwa ada 3 kelemahan penelitian koefisien respon laba. Pertama adalah penelitian tentang persistensi dan hubungannya dengan koefisien respon laba cenderung bersifat statistik. Jadi memang lebih ke arah statistik. Emang salah? Sebenarnya tidak. Masalahnya seperti yang sudah saya sampaikan berkali-kali, pendekatan statistik ini sangat rentan dengan berbagai asumsi. Ya, jangankan asumsi, bahkan untuk melakukan plotting data saja, untuk penelitian-penelitian seperti ini sangat riskan. Misalnya adalah berkali-kali saya ambil contoh yang sama ya, karena ini cukup kritis juga memang yang mau saya sampaikan, yaitu sebenarnya data kapan dengan kapan yang mau kita sandingkan. Artinya laporan keuangan yang terbit per 31 Desember mau kita sandingkan dengan harga saham kapan? Kan repot. Yang paling sederhana misalnya kita bayangkan, kalau laporan keuangan per 31 Desember kita sandingkan dengan harga saham 31 Desember kan nggak cocok. Orang laporan keuangan 31 Desembernya baru terbit Maret tahun berikutnya. Kan nggak mungkin. Apakah akan kita sandingkan eh, dengan harga saham per 31 Maret? Lah kan belum tentu Maret juga. Bisa jadi tanggal Februari. Bisa jadi Januari sudah dikeluarkan laporan keuangan perusahaan. Mau kita sandingkan dengan tanggal kapan laporan keuangan itu diumumkan? Bisa sih, masalahnya seperti yang sudah kita bahas di minggu sebelumnya, bisa jadi laporan keuangan itu sudah diestimasi sebelumnya sebelum diumumkan. Bahkan dengan pendekatan 4 kali pelaporan keuangan secara quarterly, kan laporan keuangan laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2000 sekian, itu kan tidak murni kejutan karena sudah diestimasi di bulan September. Gitu. Jadi terlalu banyak hal yang bermasalah ketika kita memang melakukan pendekatan statistik untuk konteks penelitian seperti ini. Itu ya kira-kira yang dimaksud kelemahannya. Kemudian cenderung menyajikan bukti dalam sampel. Nah, itu yang dimaksud adalah bukan sekedar hanya sampel manufaktur, perbankan, bukan kayak gitu aja ya, tapi juga banyak penelitian yang dijalankan waktu itu adalah lintas negara. Sehingga ketika ini dilakukan lintas negara, kesimpulan-kesimpulannya ternyata hanya bisa diaplikasi di sampel itu. Agak sulit digeneralisir. Fakta itu ditunjukkan karena banyaknya perbedaan pendapat antara atau perbedaan kesimpulan antara satu riset dengan riset yang lain. Jadi memang bisa dikatakan riset itu hanya menghasilkan kesimpulan untuk sampelnya, bukan untuk digeneralisasi. Kemudian tidak melakukan kontrol atas perbedaan dalam laba akuntansi untuk mewakili arus kas saat ini dan masa depan dan perbedaan dalam metode akuntansi. Ini yang tidak dikontrol oleh para peneliti saat itu. Perbedaan metode, perbedaan dalam laba akuntansi ya berdasarkan asumsi-asumsi apa yang digunakan dalam penyusunan laba itu dan lain-lain. Artinya laporan keuangan waktu itu tidak simetris antara satu perusahaan dengan perusahaan lain sehingga sulit dong untuk diteliti. Nah, untuk poin yang ketiga ini mungkin kita sudah relatif bisa mengatasi saat ini dengan adanya International Financial Reporting Standard, sehingga laporan keuangan menjadi lebih simetris. Nah, ini yang terjadi waktu itu. Beberapa bagian dari yang kita bahas sampai saat ini tetap relevan sampai dengan tahun 2020. Ya, ini lag time-nya 20 tahun ya dengan yang kita sekarang. Ini kan 2001. Ya, ini nanti semua akan kita simpulkan 2 minggu lagi dengan membaca jurnal yang sampai dengan tahun 2019.
Lalu kemudian diperoleh gini pertanyaannya, mengapa IRC kecil? IRC kecil itu apa? Pengumuman laba tidak direspon atau kalaupun direspon kecil. Ya, mengapa IRC kecil? 4 jawaban yang umum. Ya, ini paling tidak 2 sudah saya sering bahas di pertemuan pertama. Ya, mengapa IRC kecil? Pertama adalah price lead earning. Jadi menurut Brever et al. Tahun 80-an, dia memberikan gagasan bahwa sesungguhnya rangkaian informasi yang ada di dalam harga saham maksudnya ya, lebih informatif loh daripada informasi yang ada di dalam laporan keuangan. Ini mengagetkan kan? Artinya harga saham sebenarnya sudah mempertimbangkan faktor yang lebih lengkap dibanding apa yang diinformasikan di dalam laporan keuangan. Sehingga kalaupun laporan keuangan dipublish, ya orang, oh iya kami udah tahu, udah kok, udah kami pertimbangkan dalam pembelian kami saham sebelumnya gitu. Jadi ketika laporan keuangan yang dipublish itu tidak lagi merupakan kejutan, ya IRC pasti kecil, dia nggak direspon. Itu ya, jadi harga sudah mendahului lead earning, dia sudah mendahului earning. Ini yang sangat berbahaya Bapak Ibu ketika kita meneliti dengan polosnya aja begitu gitu ya. Artinya akhirnya kita menyimpulkan laporan keuangan, informasi keuangan, atau bahkan lebih jauh lagi kinerja perusahaan tidak mempengaruhi harga saham. Padahal sebenarnya bukan, metodologi kita yang salah. Ya. Yang benarnya gimana? Memang susah. Seperti yang saya katakan tadi, mau kapan mau kita sandingkan? Laporan keuangan di 1 Desember dengan harga saham di 1 Desember nggak cocok. Laporan keuangannya pun diterbitkan setelahnya gitu, 1 bulan atau 2 bulan atau bahkan 3 bulan setelah 31 Desember. Jadi memang rumit, makanya penelitian terkait riset di pasar modal ini pendekatannya sangat variatif dalam rangka berusaha mencari baik metodologi, baik pengukuran variabel, baik apalagi ya, asumsi yang paling kuat menjelaskan permasalahan yang kita teliti. Itu ya, itu yang pertama mengapa IRC kecil. Kemudian mengapa IRC kecil? Karena pasar modalnya memang tidak efisien. Saya rasa ini saya tidak usah jelaskan lagi terlalu jauh, karena minggu lalu juga sudah kita jelaskan. Jadi pasarnya memang tidak efisien. Lalu kemudian yang ketiga adalah ada gangguan pada angka laba dan kelemahan SAK. Ya, jadi kita jelaskan dulu pertama, ada gangguan pada angka laba. Maksudnya dalam proses menghasilkan angka laba itu banyak gangguan-gangguan. Tadi seperti yang saya katakan tadi, bisa jadi dalam rangka mengejar bonus, manajemen juga melakukan intervensi atas pelaporan keuangannya. Sehingga labanya menjadi tidak lagi menggambarkan kenyataan yang terjadi di perusahaan tersebut. Dan banyak gangguan lain. Lalu kemudian kelemahan SAK, dan ini juga kita harus sadari, mungkin saja SAK itu sebenarnya tidak lemah pada titik dia baru diumumkan. Misalnya PSAK yang tertentu dia baru diumumkan, itu tidak lemah. Tapi seiring berjalannya waktu, PSAK kalau dalam konteks Amerika disebut GAP, itu bisa jadi mengalami kelemahan. Sehingga pelaporan yang berdasarkan SAK itu justru menjadi tidak informatif. Ya, makanya SAK itu memang secara regularly itu direview. Jadi karena itu menjadi IRC-nya kecil. Karena investor tentu tidak akan terlalu memperhitungkan masalah bagaimana perusahaan melaporkan. Yang dia perhitungkan adalah benar nggak sih perusahaan itu makin kaya, atau benar nggak sih perusahaan itu makin miskin atau bermasalah. Lebih ke situ. Mau gimana cara melaporkannya kan tidak menjadi concern para para investor sebenarnya. Kalau dia tahu bahwa laporan itu misplaced atau salah gitu ya, kecuali memang semua menyepakati laporan itu benar, disusun cara yang benar, maka IRC-nya akan besar. Kemudian ditemukan juga banyak laba yang bersifat sementara, tidak sustain. Jadi laba yang sifat sementara sehingga tidak memberikan efek permanen pada laba. Jadi perhitungan valuasi perusahaan yang pada umumnya menggunakan pendekatan discounted future cash flow menjadi nggak mampu atau tidak bisa kita terapkan dengan baik. Karena labanya banyak yang bersifat temporer. Itu ya, Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, IRC pengujian hipotesis, para peneliti berusaha untuk mengelaborasi dan membuktikan hipotesa mana yang lebih mungkin dari keempat hipotesa yang tadi. Ya, untuk menjelaskan kecilnya nilai IRC. Secara umum yang terbukti menjadi penyebab IRC yang lemah adalah price leading earning dan laba sementara.
Ya, jadi itu waktu itu ketika diuji ke 4 hipotesa yang menyebabkan IRC itu kecil, ini ini pun imbang ya Bapak Ibu ya. Kalau kita ngelihat bahwa pertarungan riset pada waktu itu adalah kubu yang mengatakan bahwa laporan keuangan itu memang tidak lagi diperhatikan para investor, bertarung dengan kubu yang lain mengatakan bahwa laporan keuangan itu sesungguhnya diperhatikan investor, tetapi cara kita mencari tahu atau meneliti hubungan itu yang salah. Nah, ya itu yang sedang bertarung. Nah, ini hasil dari ini juga imbang satu-satu. Jadi kubu yang pertama mengatakan bahwa laporan keuangan itu tidak lagi dibaca, itu menang di sini price leading earning. Sementara di sini laba sementara ini karena laba sementara kok gitu. Sebenarnya diperhatikan gitu. Jadi relatif imbang juga memang di situ. Oke. Apa yang direkomendasi untuk menjadi perhatian secara metodologi pada saat itu? Bapak Ibu ingat ini kita sekarang sedang membahas metodologinya gitu, riset terkait metodologi. Jadi yang diriset justru metodologinya. Waktu itu direkomendasikan perlu memberikan perhatian sangat serius pada asumsi yang digunakan pada setiap riset dan cara mendefinisikan variabelnya. Ya, cara mendefinisikan variabelnya. Ini memang masalah yang semua masalah ini menurut saya masih relevan sampai hari ini, ya ketujuh ini. Ya, sampai sekarang pun pendefinisian variabel banyak bermasalah. Lalu yang kedua, hubungan pengembalian antar periode. Ada dugaan penghubungan pengembalian antar periode. Sebenarnya poin ini juga sama dengan memasukkan unsur return pada periode awal, memasukkan unsur return pada laba masa depan. Ya, tiga hal ini sama. Ini terkait dengan adanya keterkaitan antara periode satu dengan periode yang lain. Lalu juga direkomendasikan memperluas jendela pengukuran pengembalian laba. Jadi pengembalian laba itu harus diperpanjang. Kemudian menggunakan analisis prediksi dibandingkan dengan pengembalian masa depan. Jadi lebih mendorong penggunaan prediksi. Lalu regresi bertingkat untuk menghilangkan beberapa efek bias. Ya, itu secara artistik. Itu direkomendasikan untuk dilakukan. Kesimpulannya Bapak Ibu, penelitian koefisien respon laba telah membuat kemajuan signifikan pada era itu 80 sampai 90. Hal terpenting yang dapat dilakukan ya saat itu di akhir-akhir tahun 90-an adalah menguji kekuatan berbagai variabel pembanding selain IRC. Oke, memang IRC lemah, IRC kecil, tapi pertanyaannya sama seperti yang saya juga sudah pernah sampaikan, harus ada penjelasan terkait dengan tindakan investor. Jadi kalau dikatakan, oh IRC lemah, artinya apa? Artinya investor nggak baca laporan keuangan. Ya, kita tanya balik, misalnya kita ada di kubu orang yang mengatakan bahwa akuntansi masih digunakan. Lalu kita tanya, kalau bukan laporan keuangan, terus investor digerakkan oleh apa? Bisa nggak diuji variabel itu, bahwa variabel itu akan lebih besar dari IRC? Kan gitu ya, kalau kita mengambil pendekatan yang lain untuk melakukan debat, ya kira-kira seperti itu. Oke lah, IRC rendah. Itu oke lah, itu membuktikan laporan keuangan tidak begitu diperhatikan. Apakah mungkin investor belinya tanpa rasionalisasi apapun? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin jawabannya adalah, oh investor membeli pakai wangsit gitu ya, pakai apa namanya, turun dari langit idenya gitu kan nggak mungkin. Harus sesuatu yang logis, gitu ya. Lalu penelitian ini juga menunjukkan pentingnya mengendalikan efek dari persistensi, pertumbuhan, dan risiko koefisien respon dan risiko pada koefisien respon laba. Supaya tetap ada. Nah, bagian yang kedua dalam kalau kita misalnya gini ya, tadi kan ini ya, supaya Bapak Ibu tahu ini kita ada di mana. Ini masih terkait metodologi riset pasar modal. Ini bagian yang kedua adalah riset terkait time series, manajemen prediksi, ya terkait ini prediksi. Kita akan membahas tentang ini ya, sebentar. Oke. Selanjutnya kita akan membahas penelitian tentang prediksi laba. Jadi bagaimana penelitian-penelitian yang menggali tentang prediksi laba yang terjadi di era 80-an sampai 90-an. Apa motivasinya waktu itu melakukan penelitian di sini? Hampir semua model penilaian, baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan perkiraan laba. Mau apapun penilaian perusahaan waktu itu semuanya menggunakan perkiraan atau prediksi atas laba.
Model earning expectation yang informasi laporan keuangannya dengan return sekuritas diperlukan untuk mengontrol komponen fluktuasi laba yang sifatnya sangat temporer. Jadi model earning expectation itu ya harus dikontrol atas laba yang sifatnya temporer. Hipotesis pasar yang efisien semakin dipertanyakan, baik secara empiris dan teoritis. Jadi pasar yang efisien itu semakin dipertanyakan. Ini udah nggak benar nih. Baik secara bukti empiris maupun karangan teoritis juga, para akademisi juga mulai mempertanyakan. Ini benar nggak sih teori pasar yang efisien gitu ya? Bukan ini teori. Hipotesis pasar yang efisien gitu ya. Lalu motivasi lain orang meneliti di bagian ini adalah penelitian teori akuntansi positif menduga manajemen laba dilakukan dengan dua sifat, yaitu efisien atau beneficial dan oportunistik. Jadi Bapak dan Ibu, ini satu penekanan pertama yang ingin saya sampaikan. Bapak Ibu, kalau kita selama ini berpikiran bahwa manajemen laba itu adalah satu tindakan yang lebih kepada sifatnya memberikan keuntungan kepada para manajer yang melakukannya, banyak riset menemukan, bahkan hasil riset kesimpulan menunjukkan bukti bahwa tidak selalu seperti itu. Ini yang membuat pandangan atas aktivitas earning management terbagi dua. Satu, pandangan efisien, artinya itu dilakukan secara efisien atau beneficial, atau dilakukan secara oportunistik. Yang dilakukan secara oportunistik itulah yang Bapak Ibu kenal selama ini, yaitu earning management dilakukan untuk tipu-tipu, untuk dapat bonus dan lain-lain. Tetapi riset membuktikan porsi yang melakukan earning management justru untuk membantu investor memahami informasi lebih baik, itu imbang banyaknya. Gitu. Jadi terbagi dua. Jadi ini mulai menggeser pemahaman waktu itu, oh berarti manajemen melakukan intervensi pada penyusunan laporan keuangan itu bukan untuk tipu-tipu aja, tapi memberikan informasi yang lebih oke kualitasnya kepada pasar. Ya, itu waktu itu. Lalu kemudian perkiraan analis dan manajemen adalah sumber informasi yang sangat diperhitungkan. Jadi terkait prediksi laba ini kan ini meneliti tentang prediksi laba yang dideklar oleh para analis laporan keuangan dan juga oleh para manajer. Nah, ini ternyata sangat ditunggu-tunggu pasar yang akan mempengaruhi variabilitas harga sekuritas. Jadi begitu prediksinya keluar, biasanya sekuritas itu mengalami pergerakan harga. Oke, ini sifat-sifat time series dari laba, Bapak Ibu. Ya, jadi beberapa hal berikut membuat peneliti tertarik untuk menganalisis tren laba perusahaan. Ini tentang time series, belum prediksi. Setelah ini nanti akan prediksi. Apa saja, laba itu ternyata gerakannya random walk. Bukti empiris menunjukkan gejala acak dari earning. Jadi tidak ada trennya. Artinya kalau kita membayangkan laba itu dalam banyak grafik, ya oke, turun naik gitu ya, tapi arahnya ke atas. Atau oke, turun naik dan arahnya ke bawah. Oke, turun naik tapi arahnya flat gitu. Ternyata itu dalam banyak penelitian tidak terbukti. Dia random walk, suka hati dia mau kemana. Gitu ya. Lalu mean reversion, terdapat koreksi atas annual earning. Jadi annual earning selalu ada koreksinya. Lalu kemudian ada economic reason for mean revision. Karena berbagai hal, abnormal return tidak dapat diharapkan akan berkesinambungan. Abnormal return itu maksudnya sebuah perusahaan yang memperoleh keuntungan di atas rata-rata pasar, itu kalau memang seperti itu nggak bisa kita harapkan akan berlangsung berkesinambungan. Nah, ini sifat time series dari laba. Kalau kita maksudnya adalah kalau kita memperhatikan laba dalam perspektif waktu yang cukup panjang, inilah sifat-sifat. Lalu kemudian berdasarkan ini kan kita bisa melihat nih ya Bapak Ibu ya, poin 1, 2, 3 ini seakan-akan kritik pada time series. Artinya bukan kritik pada time series ya, kritik pada pendapat yang mengatakan bahwa ada tren berdasarkan time series. Ada tren kalau kita memperhatikan laba itu ada tren sepanjang waktu. Ya, ini adalah itu 1, 2, 3. Lalu dikatakan di poin yang keempat itu semacam kritiknya. Cross sectional estimation. Ternyata ini sebenarnya saya sudah singgung tadi di beberapa slide yang lalu. Ternyata kita kalau mau memprediksi laba, kalau mau lebih kuat jangan hanya mengandalkan time series. Data yang bersifat time series pada akhirnya akan bias, sehingga direkomendasikan bahwa melakukan estimasi dengan analisis cross-seksional, artinya dengan perusahaan-perusahaan lain
yang sejajar dengan dia di tahun yang sama dapat menjadi suatu pendekatan yang lebih kuat. Jadi kalau itu kita integrasi dengan cross-seksional, itu bisa kita melakukan prediksi. Dibanding apa? Dibandingkan kalau kita tunggal hanya memperhatikan gerakan earning dia sepanjang waktu. Harus kita crossing dengan juga memperhatikan posisi dia dibanding dengan para perusahaan lain di waktu yang sama. Jadi misalnya kalau saya mau secara praktis, kalau kita mau menganalisis time series labanya PT Telkom, ya, maka kita nggak cukup memperhatikan laba PT Telkom sejak tahun 80-an, tetapi juga harus memperhatikan perbandingan laba Telkom dengan katakanlah Indosat atau Excelcomindo ya di tahun 2019. Itu kira-kira maksudnya. Oke. Nah, kalau karakter ini itu tadi time series-nya. Jadi terkait laba ada beberapa yang mau kita bahas. Trennya, lalu harus dibahas juga komponen laba karena laba itu banyak komponennya. Ya, yang harus diperhatikan terutama dalam era tahun 80 sampai 90-an ketika penelitian-penelitian yang dirangkum dalam jurnal ini dijalankan. Beberapa hal berikut membuat peneliti tertarik untuk menganalisis komponen laba. Ya, komponen-komponen laba, bagian-bagian kecil dari laba. Yang pertama adalah menguji apakah komponen laba meningkatkan keinformatifan laporan keuangan dan berpengaruh terhadap harga sekuritas. Artinya, laba yang dideskripsi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, dipecah-pecah, apakah itu betul-betul bisa menaikkan kualitas atau keinformatifan dari laporan keuangan. Itu menjadi fokus yang dinilai waktu itu. Lalu kemudian yang juga menjadi masalah dan sampai hari ini masih terus menjadi concern para peneliti adalah accrual versus cash flow. Ya, peneliti ingin menguji terkait manajemen laba yang diduga dilakukan para manajer untuk memberikan keuntungan personal. Ini dalam konteks dia adalah opportunistic earning management. Maka dalam konteks ini yang harus dilaga adalah akrualnya dengan cash flow. Yang nggak bisa diatur-atur itu kan Bapak Ibu dalam konteks earning management kan cash flow. Jadi makanya pendekatan pengukuran earning management selalu menggunakan pendekatan pengukuran akrual. Artinya, kalau perusahaan itu memiliki akrual yang besar, potensi dia melakukan earning management itu besar. Kira-kira itu pendekatan dasarnya untuk melakukan pendekatan earning management. Lalu kemudian yang dipertanyakan juga terkait komponen laba adalah terdapat dugaan bahwa penjumlahan komponen laba sesuai dengan kebutuhan riset akan memberikan analisis yang lebih baik dibandingkan laba secara keseluruhan. Jadi berbagai riset menyimpulkan bahwa komponen laba itu sebaiknya memang diperinci, lalu kita jumlahkan beberapa komponen yang memang sesuai dengan tujuan riset kita. Jadi tidak laba akhirnya yang kita selesaikan, kita gunakan dalam riset. Atau ya kalaupun nggak dijumlahkan, ya perbagian, misalnya kita hanya menggunakan laba kotor atau laba operasi gitu ya, itu yang kita gunakan. Itu bisa lebih powerful menjelaskan keterkaitannya dengan harga saham di pasar modal. Riset yang direkomendasikan pada saat itu, ya tahun 90-an, adalah untuk model komponen laba. Jadi direkomendasikan untuk melakukan model komponen laba. Nah, ini sekarang, karakteristik prediksi manajemen. Jadi manajemen mengeluarkan prediksi atas masa depan perusahaan. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Banyak penelitian dilakukan terkait ini. Jadi ketika manajemen mengeluarkan prediksi, prediksi manajemen dapat berbentuk peringatan, ya, dapat berbentuk pengumuman earning yang pre-announcement, dipercepat gitu. Jadi earningnya belum sebenarnya, tapi misalnya dikatakan kami dari direksi PT ini ya menyatakan bahwa tahun depan kita akan mendapat keuntungan yang cukup besar karena kami baru mendapatkan lokasi tambang baru, misalnya itu perusahaan tambang gitu ya. Nah, itu yang disebut pre-announcement. Dan manajemen earning forecast. Kadang-kadang manajemen juga mengeluarkan earning forecast. Dia mengeluarkan secara tertulis earning forecast-nya. Bisa di dalam laporan keuangan, di annual report-nya. Nah, itu yang dimaksud dengan prediksi manajemen. Karena sifatnya voluntary, kan sifatnya kan bukan mandatori ya Bapak Ibu ya. Tidak ada paksaan bahwa manajemen harus melakukan itu. Maka kalau sifatnya voluntary, maka prediksi manajemen dipastikan memberikan benefit bagi mereka. Ya, benefit finansial bagi perusahaan. Kan nggak mungkin dong kita tahu pengumuman kita itu akan membuat perusahaan itu menjadi rugi lalu kita umumkan, enggak.
Bahkan ketika kita mengumumkan rugi, itu ada benefit finansialnya. Artinya harga saham kita itu nanti nggak terlalu jatuh lagi ketika itu beneran terjadi. Jadi ditahan dari jauh. Sebelum terjadi kita sudah memberitahukan pelan-pelan. Itu yang disebut benefit finansial. Bahkan jika mengumumkan rugi. Itu ya Bapak Ibu ya, itu maksudnya di situ. Riset-riset menunjukkan muatan informasi yang baik. Jadi jelas dalam prediksi manajemen yang diumumkan itu, riset-riset membuktikan ada informasi yang baik dalam prediksi manajemen, sehingga selalu diikuti kenaikan variasi return di pasar. Ya, gitu ya. Kemudian, karakteristik, ini sekarang prediksi analis. Tadi kan prediksi manajemen. Sekarang analis. Analis di pasar modal memprediksi apa saja hasil riset terkait ini. Terdapat banyak riset dan literatur yang fokus pada analisis yang dikeluarkan oleh para analis. Ya, riset berfokus pada dua hal. Ya, konsensus keseluruhan analis, artinya riset itu meneliti tentang apa pendapat seluruh analis. Jadi gabungan pendapat atas suatu perusahaan tertentu. Jadi misalnya gabungan pendapat para analis terkait dengan pergerakan saham BRI ke depan, kira-kira gitu ya. Tapi yang lain juga ada penelitian terkait tingkat akurasi prediksi seorang analis secara individual. Meneliti kemampuan si analisnya secara individual, bukan ketepatan prediksi keseluruhan analis terkait suatu saham tertentu. Sejumlah riset dilakukan untuk membandingkan keakuratan prediksi analis dengan prediksi berdasarkan time series. Jadi dikaitkan secara time series, secara runtut waktu. Secara umum dihasilkan bahwa prediksi analis lebih akurat dibanding time series biasa maksudnya. Yang pertama tadi kan time series ya, kita cuma ngelihat sendiri gitu ya. Nah, kalau analis kan tidak mempercayai langsung time series-nya, dia akan susun sendiri berdasarkan pertimbangan dia. Jadi kalau dibandingkan dengan time series yang kita tadi jelaskan di awal, yang ini ya, manajemen dan analis itu lebih akurat. Pada awalnya, secara umum prediksi analis cenderung optimis, namun mengalami penurunan. Jadi pada awal-awal era tahun 60-an, analis itu cenderung memberikan analisis yang hampir semuanya lebih optimis daripada kenyataannya. Hasil riset membuktikan demikian. Jadi mereka lebih optimis, wah ini harga saham akan begini gitu ya. Kemudian prediksi yang optimis harusnya menghasilkan perbedaan atau bias yang positif antara prediksi dengan return aktual. Artinya kalau saya secara analis terlalu optimis, pada kenyataannya kan prediksi itu menjadi lebih positif dibandingkan dengan yang kejadian sebenarnya, lebih besar gitu. Jadi kan bias jadi kan, bias positif. Bias di atas, prediksi lebih bagus daripada kenyataannya. Namun hasil studi terkait ini relatif bervariasi, ya, tapi variasi atas kesimpulan ini variatif. Namun secara umum prediksi analis terlalu besar. Jadi memang tetap diakui bahwa analis memberikan prediksi yang lebih besar daripada kenyataan yang terjadi setelahnya. Kemudian pada saat itu tahun 2000-an direkomendasikan untuk mereview bias tersebut secara menyeluruh karena bisa jadi sebenarnya tidak ada bias, namun karena perbedaan variabel yang diukur atau trennya menurun, ya tren menurun bias, tren menurunnya bias dan adanya berbagai aksi korporasi seperti merger dan akuisisi. Tentunya indikator-indikator itu akan kacau memang diteliti kalau terjadi aksi korporasi ya, merger dan akuisisi. Namun yang lebih penting adalah karena memang tren bias itu menjadi lebih kecil. Artinya, optimisme dari para analis itu lebih bisa direm sehingga lebih mendekati kenyataan yang terjadi. Ya. Nih, lanjutannya, beberapa penelitian meneliti dan menentukan bukti bahwa bias positif tersebut terjadi karena analis memperoleh benefit dari analisis optimis yang dipublikasikannya. Artinya, analis itu ngeluarin prediksi yang optimis, ya misalnya supaya orang jadi beli saham, dia kan dapat komisi. Jadi ada efek dari itu. Ya. Penelitian lain membuktikan bahwa yang menjadi penyebab adanya bias ya sebenarnya saya salah ya. Yang menjadi penyebab adanya bias itu adalah cognitive bias, di mana analisis overreaction atas good news. Jadi biasanya para analis itu kalau ada sesuatu yang bagus, dia akan overreaction dan bad news. Namun, overreaction-nya itu lebih besar pada good news, pada bad news. Jadi misalnya,
analis itu lebih menggebu-gebu ketika tahu perusahaan memperoleh sebuah bisnis baru dibanding dengan kalau perusahaan mengumumkan akan kehilangan bisnis baru, kira-kira gitu. Akan kehilangan bisnis lama. Itu ya maksudnya. Perbedaan akurasi prediksi antara analis dipengaruhi oleh berbagai hal seperti, kalau ini antara analis ya, itu seperti pengalaman mereka masing-masing, atau juga kantor tempat analis itu bekerja. Jadi satu kantor yang relatif punya informasi yang disuplai kepada para analisnya mungkin akan membuat akurasi dari analisisnya lebih tajam. Sejumlah riset menunjukkan prediksi analis tidak efisien dalam hal underreaction atau informasi masa lalu yang tersedia di publik. Jadi riset menunjukkan analis itu eh, ada sejumlah riset menunjukkan bahwa analis tidak menggunakan seluruh informasi yang ada di pasar. Ini agak mengagetkan sebenarnya, ya. Jadi analis tidak menggunakan semuanya. Itu terkait prediksi analis. Nah, sekarang kita masuk penelitian terkait metodologi statistik. Sekalipun pendekatan ekonometrika merupakan hal yang secara umum sesuai dengan riset akuntansi berbasis pasar, terdapat kebutuhan metodologi yang secara khusus karena karakteristik akuntansi. Tadi saya sudah singgung berkali-kali. Ya, contoh paling klasiknya yang gampang Bapak Ibu pahami adalah tadi, pengumuman laporan keuangannya kapan, reaksinya kapan, itu nggak bisa serta-merta kita masukkan ke dalam model ekonometrik. Kalau model ekonometrik kan ya pemodel matematik lah ya, mau itu linear atau apapun, itu kan mengasumsikan sesuatu yang relatif rigid. Misalnya model ekonometrik yang paling misalnya paling terkenal misalnya model konsumsi rumah tangga negara gitu ya, model pertumbuhan gitu. Itu kan relatif rigid angka-angkanya. Di akuntansi nggak bisa, sehingga kita membutuhkan pendekatan ekonometrik yang relatif harus di-adjust dengan kondisi data-data di akuntansi. Isu-isu metodologi yang umum dibicarakan adalah bias karena cross correlation pada data atau pada residual error. Jadi ada gejala penyakit, kalau Bapak Ibu, kalau saya sebut yang dosen mungkin gampang ingat ini ya, ada gejala heteroskedastisitas atau autokorelasi, di mana antar data itu saling terkait. Misalnya data tahun 2000 berkorelasi dengan tahun 95, atau heteroskedastisitasnya kuat, maka itu akan merusak model yang dibangun. Ya, terus kemudian ada price and return regression model. Ini juga isu-isu metodologi yang umum dibicarakan saat itu, membuat model untuk harga dan return. Perbandingan konten informasi di antara model yang ada. Ya, itu juga menjadi concern penelitian waktu itu. Nah, sekarang kita masuk ke hal yang mungkin banyak diketahui oleh Bapak Ibu yang punya pekerjaan sebagai dosen ya, penelitian model deteksi akrual. Dalam konteks model deteksi akrual, ini sebenarnya earning management gitulah kalau sederhananya ya Bapak Ibu ya. Discretionary akrual adalah proxy earning management, sehingga sering diartikan sama. Termasuk di dalam artikel ini dia diartikan sama. Walaupun sebenarnya lebih tepatnya diskresi akrual adalah alat pengukur earning management. Discretionary akrual digunakan untuk menghitung biaya kontrak politik sebagai akibat dari intervensi yang dilakukan oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Tadi sudah saya jelaskan tentang biaya kontrak politik, sehingga saya nggak ulangi lagi. Nah, yang perlu saya ulangi mungkin adalah Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud dengan diskresi gitu ya? Ini yang banyak orang memahami diskresi akrual ini hanya diskresi akrual ya udah itu nama variabelnya bukan. Gitu ya. Diskresi itu adalah diskresi berarti boleh diputuskan oleh manajemen. Diskresi itu wewenangnya tidak rigid. Jadi agak subjektif. Itu yang dimaksud dengan diskresi. Misalnya setiap pejabat di Indonesia itu punya diskresi untuk memutuskan sesuatu dalam keadaan genting. Nah, Bapak Ibu bayangkan kalau di sebuah perusahaan ada akrual, akrual itu kan tidak cash flow ya. Dia boleh digeser-geser dan dia sifatnya diskresi. Ya, sudah akrual diskresi. Maka dia bisa menjadi ladang melakukan earning management. Itu yang dimaksud dengan discretionary akrual. Ya. Banyak di antara kita dosen mungkin dengar sering tapi nggak begitu full gitu keyakinannya terkait apa sih diskresi akrual. Jadi manajemen punya ruang diskresi, punya ruang memutuskan untuk memilih ini, memilih sana, melakukan ini di hal-hal yang sifatnya akrual itu. Sehingga bisa melakukan earning management.
Itu di sini ya. Cara pandang terhadap earning management ada dua, tadi saya sudah jelaskan, efisien dan opportunistic. Banyak riset yang menguji efisiensi pasar dengan menguji hubungan antara earning management, baik itu efisien maupun opportunistic, dengan return sekuritas. Jadi pengujian efisiensi pasar nanti diuji dengan apakah di perusahaan itu terdapat aktivitas earning management dan kaitannya dengan harga saham. Sejumlah riset menggabungkan hipotesis terkait market efisiensi dan accrual manipulation. Oke. Ini diskresi accrual model, Bapak Ibu. Kalau ada nanti yang mau meneliti di wilayah ini, kalau ada ya, bisa ke saya sih ininya, karena disertasi saya yang di sini. Ya, nanti bisa minta ke saya kajian literaturnya. Nah, model deteksi earning management yang terkenal tuh ada 5 atau 6 ya, saya agak lupa. Ada Haley, ada D'Angelo, ada Deco and Sloan, ada Jones, lalu Modified Jones, dan Kang and Sivakrishnan. Saya agak susah bacanya ya. Model yang paling luas digunakan adalah Modified Jones, yang pendekatannya sama dengan keseluruhan model lain, dan hanya berbeda dengan pendekatan model Kang Sivakrishnan, itu agak beda ya. Model dia, si Kang ini, juga dapat dikatakan sebagai model yang relatif bisa mendekati ketepatan akurasi model Modified Jones. Jadi Modified Jones ini adalah yang memang terkenal dan paling banyak digunakan. Deco tahun 95 menyimpulkan kesalahan yang cukup serius dari model deteksi earning management. Jadi ada misplace, ada ketidakakuratan. Ya. Lalu riset yang dilakukan pada masa depan, ya setelah tahun 2000 maksudnya, adalah untuk menemukan model diskresi akrual yang lebih baik. Peneliti perlu memberikan perhatian pada hasil riset Subramanyam 96 yang menyimpulkan praktek earning management setidaknya berada pada level moderate dalam skala ekstrim antara efisien dan opportunistic. Artinya kalau kita memandang dua kutub ya, earning management dilakukan adalah efisien di sebelah kanan dan opportunistic di sebelah kiri, ya. Opportunistic itu tadi tipu-tipu, efisien itu niatnya meningkatkan kualitas informasi. Kalau kita pandang itu adalah dua ekstrim, praktek earning management yang dilakukan pada era itu di tengah-tengah loh, moderate. Jadi nggak bisa kita katakan itu tipu-tipu. Ya, Subramanya menghasilkan kesimpulan itu. Sehingga setelah tahun-tahun itu mulailah didekati dengan dua pandangan. Efisien dan opportunistic. Gitu ya. Nah, implikasi pada riset pasar modal, Bapak Ibu, permasalahan pengukuran diskresional tersebut telah menghasilkan kontradiksi kesimpulan antar riset. Jadi riset pasar modal yang pengukuran diskresioneri yang kurang tepat itu sudah membuat kesimpulan antar riset saling tidak konsisten. Lalu ada juga catatan yang cukup serius, penggunaan Modified Jones model yang luas justru membuat kemampuan model tersebut untuk melakukan perhitungan yang baik atas diskresi akrual menurun. Ya, mungkin karena orang udah tahu gitu ya, dia melakukan aktivitas yang tidak bisa dideteksi oleh Modified Jones, terutama untuk orang-orang yang memang tujuannya adalah opportunistic earning management. Dia akan melakukan aktivitas lain dong untuk nggak terdeteksi oleh Modified Jones. Saya selesaikan aja dulu ya Bapak Ibu ya, karena ini nggak banyak lagi sebelum bertanya. Lalu ada yang ketiga Bapak Ibu, ini adalah di sini kalau kita balik ke skema kita, ini adalah ini ya Bapak Ibu. Ini ya, yang kedua, alternatif pengukuran kinerja akuntansi. Ya, itu yang mau kita lihat. Ya, alternatif pengukuran kinerja akuntansi. Nih. Bapak dan Ibu, sebenarnya sejak tahun 68 ya, sejak Ball and Brown terdapat banyak penelitian yang mencoba menghubungkan antara return sekuritas dengan berbagai alternatif pengukuran akuntansi. Jadi setelah 68 mulai loh dikorelasikan antara return sekuritas dengan pendekatan alternatif. Loh, pendekatan yang nggak alternatif itu apa? Pendekatan yang nggak alternatif itu ya historical cost. Nah, sejak saat itu sudah mulai sebenarnya didorong pendekatan akuntansi yang berbeda. Jadi bukan baru-baru ini aja, ya. Dari dulu tahun 68, setelah itu sudah mulai
Gimana kalau kita mendekati dengan historical cost earning? Gimana kalau kita mendekati dengan current cost earning, residual earning, operating cash flow, dan lain-lain? Itu sudah lama ada. Lalu, kemudian dikatakan motivasi riset tersebut adalah ketidakpuasan atas kualitas laporan keuangan yang disusun berdasarkan historical cost. Jadi ketidakpuasan atas historical cost mendorong orang-orang untuk gimana ya kalau kita bisa nyusun laporan keuangan yang oke, katakanlah tetap based on historical cost, tapi di-adjust gitu. Memang yang mau menumbangkan historical cost secara sempurna gitu nggak akan ada ya, karena nggak mungkin. Bayangkan kalau historical cost kita ubah secara mendasar, ya setiap hari kita akan menyusun laporan keuangan. Setiap hari, karena harga-harga kan berubah tiap hari. Tiap hari kita akan mengubah besarnya penyusutan. Tiap hari kita akan mengubah besarnya laba. Tiap hari, kan nggak mungkin. Jadi secara sempurna mengganti historical cost itu mustahil. Lalu para peneliti tersebut secara langsung maupun tidak langsung menggunakan terminologi earning quality. Maka jelas dia meragukan earning kualitas karena dia menggunakan terminologi earning quality. Ya. Tujuan penelitian dalam menemukan alternatif pengukuran akuntansi memiliki dua tujuan. Pertama, meningkatkan kualitas laporan keuangan. Jadi artinya pendekatan itu mau didorong agar bisa laporan keuangan direvisi cara penyusunannya sehingga kualitasnya naik. Dan meningkatkan tata cara mengukur kinerja manajer. Ya, ini agak terpotong Bapak Ibu di bawah ya, nanti saya bagi kok ke Bapak Ibu ya. Maksudnya apa? Bagaimanapun laporan keuangan adalah cara mengukur kinerja manajer. Jadi, kalaupun mau kita rubah laporan keuangan ini, atau kita adjust, atau kita sempurnakan, tujuannya dua. Supaya orang bisa memperoleh laporan keuangan yang lebih baik untuk dasar pengambilan keputusan, atau juga supaya pemilik bisa mengukur kinerja manajer lebih baik. Ya, riset terdahulunya Bapak Ibu, fokus pada penelitian ini sejak Ball and Brown terletak pada kapan informasi laporan keuangan direspon oleh pasar. Ya, jadi waktu Ball and Brown itu lebih ke arah kapan dia direspon, bukan pada pengujian statistik atas prosedur pengukuran alternatif. Itu di awal-awal ya. Maka pada tahun 80-an mulai diteliti kaitan dengan earning, accrual, dan arus kas dengan periode waktu yang panjang. Jadi bukan pada riset window. Kalau Ball and Brown kan window research ya, dia kasih satu titik pelaporan keuangan, dia lihat apakah harga saham bergejolak di tanggal-tanggal itu. Kalau ini tidak, dia sudah mengambil periode waktu yang panjang, meneliti antara earningnya, ya tentu ini earning quality, accrual, dan arus kas. Arus kas itu adalah validator atas earning. Jadi kalau earningnya bagus, itu pada akhirnya harus jadi arus kas. Kalau earningnya bagus tapi nggak pernah jadi arus kas kan juga untuk apa? Gitu ya. Jadi accrual itu harus betul-betul menjadi cash flow pada titik tertentu. Ya. Penelitian tersebut menggunakan model yang lebih kompleks untuk mengontrol berbagai hal. Secara umum, hasilnya menyimpulkan terdapat informasi tambahan dalam akrual di atas informasi arus kas. Jadi penelitian ini masih menyimpulkan bahwa informasi akrual yang terdapat di dalam laporan keuangan itu seluruhnya ya akrual ya, itu masih punya informasi yang lebih kok dibanding informasi hanya mencatat arus kas. Artinya, kalau mau disederhanakan bisa dibilang ya laporan keuangan yang berbasis akrual ini ya masih lebih bagus dong daripada laporan keuangan berbasis arus kas. Masih ada tambahan informasi di dalam yang bersifat informatif. Riset-riset di situ juga menyimpulkan, misalnya Deco tahun 94 merekomendasikan prediksi berbasis cross-seksional. Deco ini sangat mendorong cross-seksional. Jadi selain kita melakukan time series analysis, kita harus melakukan cross-seksional analysis, ya. Itu akan membuat laba menjadi lebih informatif dibanding sekedar cash flow. Deco merekomendasikan dengan kuat untuk mencari alternatif pengukuran. Ya, jadi dia tetap merekomendasikan untuk mencari alternatif pengukuran. Oke. Kemudian rekomendasi riset untuk tahun 2001 ya, ketika ini dipublish jurnal ini, riset untuk menemukan pengukuran alternatif yang lebih baik dengan mengacu pada korelasinya terkait stock return. Jadi kira-kira rekomendasi apa? Carilah model pengukuran alternatif untuk akuntansi ya. Mau diapain gitu, apakah lebih aware dengan current price atau apapun dengan harga berlaku di pasar, ya. Tapi syaratnya adalah uji dia apakah dia memiliki korelasi dengan stock return. Kalau enggak punya korelasi ya berarti dia nggak bagus, kira-kira gitu. Itu rekomendasi riset di tahun itu.
Kemudian penelitian-penelitian yang bertujuan untuk menemukan pendekatan alternatif yang tidak dipengaruhi oleh variabel yang terkait dengan pengukuran kinerja manajerial. Jadi kita harus mencari pendekatan alternatif ya yang tidak dipengaruhi oleh variabel yang terkait dengan pengukuran kinerja manajerial. Sorry, kayaknya salah tulis deh ini ya Bapak Ibu ya. Nanti saya revisi. Penelitian-penelitian yang bertujuan menemukan pendekatan alternatif yang tidak dipengaruhi oleh variabel yang terkait dengan intervensi yang dilakukan intervensi yang dilakukan manajerial. Ya, jadi harus mencari pendekatan yang tidak dipengaruhi si earning management, terutama yang oportunistik tadi. Ya. Kemudian yang berikutnya, penelitian yang bertujuan menemukan pengukuran alternatif dengan fokus pada korelasinya dengan arus kas masa depan. Jadi diuji, apakah pendekatan itu punya korelasi dengan arus kas masa depan. Kalau itu bisa punya korelasi, itu pendekatan yang baik. Kalau yang pertama tadi, kalau itu mempunyai korelasi dengan harga saham, itu pendekatan yang baik. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Silahkan jika ada pertanyaan.